kerjaan. Oh, pada saat nanti pada saat tanggal 14 tadi, 14 Februari saya dikirim nih ke Kalimantan misalnya. Bapak boleh mengurus kepindahan itu dan nanti bisa pindah TPS nyoblosnya di sana. Tentu berapa saya harus mencoblos, berarti kan hanya R1 saja ya, R1 ya Pak untuk Presiden. Kalau untuk 4 ini yang mungkin tidak dapat karena sudah pindah provinsi, sudah pindah dapil juga ya. Nah ini dan juga ada beberapa kriteria lagi yang ketiga yaitu pindah karena memang meneruskan pendidikan. Seandainya anak-anak bapak atau putra bapak yang kiranya sekarang lagi studi di luar kota atau pada saat saat tanggal 14 Februari ada di Bandung bisa nyoblos di Bandung. Ya ini kita memudahkan Pak. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kita sebagai penyelenggara ingin melayani pemilih atau melayani bapak masyarakat untuk tidak menghilangkan hak pilihnya, karena sesuai pengalaman yang sudah pada saat di hari H sibuk orang gimana saya mau milih, gimana mau milih. Nah ini kita sebagai penyelenggara jangan sampai ada celah, tidak ada sosialisasi bahasanya seperti itu Pak ya, sehingga saya anggap penting sosialisasi ini ya tadi untuk meningkatkan partisipasi pemilih sehingga tidak mengurangi hak pemilih dari masyarakat untuk mensukseskan pemilu ya. Tentunya pemilu sekarang ya sudah mulai ramai, nanti di bulan Oktober November sudah mulai kampanye ya. Mohon juga untuk putra-putranya untuk tidak terlalu berlebihan dalam mendukung ya Pak ya, mendukung salah satu partai, boleh simpatisan tapi tidak terlalu berlebihan. Nah nanti yang akan mengakibatkan kerugian di keluarga Bapak sendiri. Nah ini. Nah kriteria yang selanjutnya adalah seandainya Bapak dan Ibu terjadi musibah atau bencana alam yang naudzubillah itu bisa diurus kepindahannya paling lambat kapan? Paling lambat tanggal 15 Januari 15 Januari atau 1 minggu juga bisa sih, 1 minggu sebelumnya bisa diurus ya, karena notabene luar biasa yang ramai itu adalah pemilihan presiden dengan pemilihan di kotanya Pak biasanya ya. Nah sehingga kami perlu adanya sosialisasi ini. Nah kriteria selanjutnya adalah orang-orang yang dalam rehabilitasi narkoba atau orang-orang yang punten dalam masa tahanan itu kami layani tetap ya. Yang paling penting adalah ketika Bapak dan Ibu ada warganya yang pindah domisili ini apa ya, pindah domisili yang lebih banyak biasanya kalau terkait dengan dia di rutan, terkait dengan narkoba, terkait dengan pada saat hari H itu sakit tuh mau di luar nalar kita atau bencana alam dalam nalar kita. Tapi yang benar adalah pindah domisili. Pindah domisili itu adalah pindah secara induk Pak ya, kita layani, atau pemindah yang notabene tidak admin juga dia bisa. Misalkan pada saat hari H ada pekerjaan di kota Cilegon, seorang Serang pindah ke kota Cilegon itu masih bisa kita layani Pak ya. Orang Serang, seandainya orang Serang ternyata saya ada jadwal nih kerja tapi saya harus tetap nyoblos nih, nah gitu ya, itu kita layani Pak ya. Sampaikan nanti ke warganya Bapak dan Ibu seandainya ada ini ngomong pemilu silakan, kalau misalkan pada hari H Bapak dan Ibu atau ada mantunya yang baru ya terkait dengan pernikahan tadi tidak domisili, untuk kami BPS dan BPK siap untuk melayani itu. Dan untuk sekedar informasi di Citanggil sendiri ini luar biasa Pak, mungkin dari beberapa dapil yang paling strategis itu Citanggil, karena yang paling banyak kita sekitar 58.000 Pak. Untuk Citanggilnya sendiri, kecamatan Citanggil 58.000 dibandingkan kecamatan-kecamatan lain sekitar 49 paling banyak ya. Kita paling banyak dan juga dapil 3 ini Citanggil Cuangan sampai ke 12 kursi Pak. Kalau yang lain hanya 10 kursi, yang kita 12 kursi. Yang paling sedikit itu Grogol dengan Pulau Merak itu hanya 8. Kalau Jombang dengan Jombang dengan Purwakarta itu 10, Cilegon Jember itu 10. Ya, kita yang paling banyak 12 kursi Pak. Nah sehingga ya
luar biasa untuk Citangkil ini sendiri dari dulu ya Pak ya. Dari dulu Citangkil ini ya kami harapkan dengan sosialisasi ini pertama adalah yang tadi meminimalisir artinya kegiatan dari peserta ya, tapi kita penyelenggara ini nggak ada sosialisasi, insya Allah kita sosialisasikan. Yang kedua juga ingin partisipasi pemilih juga meningkat di lingkungan Citangkil ya. Jadi itu aja ya Pak, Bapak dan Ibu ya. Terus bagaimana kalau orang yang tidak bisa terdaftar di DPT pada saat pencoklitan di bulan Januari Februari tidak terdata? Itu juga bisa nanti menggunakan jalur DPK ya, data pemilih khusus ya. Daftar pemilih khusus biasanya menggunakan KTP karena ketika dicek di DPT-nya memang nggak ada sama sekali gitu. Bisa itu Pak ya, artinya bisa. Tapi yang notabene soalnya semuanya terdaftar bisa diurus ketika melaksanakan tugas ataupun ketika pindah domisili. Jadi intinya itu Bu. Artinya ya Pak ya, kami sebagai penyelenggara sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan bahwasanya PPK ada tahapan DPTB, daftar pemilih tambahan ya. Ya mungkin itu Pak yang bisa disampaikan ya.